Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya untuk ngebahas ini, teman-teman. Kita baca dulu komentar. Ini untuk Bro Kazi Gamer ya, 2143. Bahas dada. Dada udah dibahas ya, teman-teman, di nomor 5 ya. Ini 5 ya. Di nomor 5 tinggal ngebahas untuk harga wajarnya aja ya. Silahkan dilihat di nomor 5. Kita cek dulu nomor 5-nya ada nggak. Takutnya hilang gitu ya. Masih di tanggal 17 atau 16 ya, 15 16 lah, teman-teman ya. Kita cek nomor 5 di tanggal berapa? Nomor 5 sini nih, dada nih ada di sini. Nah, di sini dada nih. Ada harga wajarnya juga di sini ya. Harga wajarnya ada juga. Silakan dicek di nomor 5 di warna kuning tanggal 16 ya. Di sini ada Coco, LPPS, LAPD, Dada ya, TNCA, IBOS, PAMG, Tool sama Elite, teman-teman ya. Itu sudah saya bahas di sini, silahkan dicek ya. Terus baca lagi komentar dari Bro siapa nih? Dari Bro Kevin ya. BRMS dan Pegas. BRMS hanya ikut di angka 440 dan Pegas hanya ikut 1700. Kita cek nanti untuk Pegas ya. Kita cek Pegas ya. Pegas dulu nanti nyusul. Jadi pas dibacain Pegasnya langsung muncul ya. Terus dari Bro siapa nih? Dari Bro Telcel ya, turun alias PTS Sabangsuna ya. PTS perusahaan bagus dan prospektif banget, dimiliki sama Asus juga. Tapi sahamnya nggak gerak, pemilik dan reaksi sepertinya orang-orang konvensional yang ngandalin pertumbuhan organik. Manajemen bench strength masih kurang sepertinya. Semoga benar Pak Abidin bisa perbaiki performa PTSN dalam hal ini, karena PTSN salah satu perusahaan elektronik ke Bank Indonesia juga. Banyak yang belum tahu, brand marketingnya masih lemah. Selamat sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih ya bro. Nah ini teman-teman salah satu informasi dari emiten PTSN. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa memberikan kajian lebih dalam lagi ya untuk PTSN. Silahkan dicoba lagi, Silahkan dikemukakan lagi nanti di balasan sini, silahkan teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi atau secara mendalam apakah PTSN ini akan di-up lebih tinggi lagi ketika ada sesuatu hal gitu kan, atau perlu market maker yang memasukkan ke situ teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi teman-teman ya. Makasih ya bro atas masukannya, dan mungkin teman-teman yang lain yang punya PTSN bisa dibaca juga ya teman-teman, dan bisa dipelajari juga. Kalau dari saya kan hanya gambaran secara besarnya aja, saya melihat dari lukisan market makernya aja. Sip, thank you ya bro. Telsa ya. Dari Kirana ya, 2 jempol, makasih ya. Wasa udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Terus dari Tos juga sudah masuk. Mapi kayaknya belum masuk deh Mapi deh. Kita cek dulu Mapi ya. Mapi ya belum masuk teman-teman ya. Mcor udah masuk ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama ada emiten apa nih? Sudah saya Goto, teman-teman, Goto ya. Goto ini punya teman kita dari Bro Gasdor ya, 88. Warren jualan terus di saham Goto katanya. Terus baik. Terus dari Ari Bobo ya. Bas Goto baik. Dari Cinta Stephen ya. Goto LK2-nya sudah keluar, harga masih sekitar 63 perakan. Dari Bro Gastor juga masih bingung saham Goto ini susah amat naiknya. Goto memang dari awal memang ini luar biasa teman-teman ya. Luar biasa kenapa? Karena emang kapasitasnya besar ya teman-teman ya. Ada nggak teman-teman emiten yang sampai jutaan lot ini diperdagangkan secara santai teman-teman? Santai artinya apa? Tiap hari teman-teman ya. Biasanya kan kalau jutaan itu sudah nyender kanan, nyender kiri gitu teman-teman. Bener nggak? Nyender kanan, nyender kiri di angka 50 teman-teman tuh, atau enggak pas ARA, pas ARB gitu kan. Jutaan lot baru terpasang di situ. Tapi di Goto itu tiap hari. Tiap hari bid dan nomornya dipasang jutaan. Gak pernah ada sekitar 50.000, 20.000, 100.000 belum pernah kan. Paling kecil itu 400, 500 teman-teman tuh ya. Ya paling atas tuh ya. Tapi untuk bagian bid dan offer yang tebal-tebalnya perhatikan ya. Nah itu ya uniknya Goto seperti itu. Kenapa berat ya? Emang kapasitasnya juga berat teman-teman. Jadi mereka juga dengan untung 1 tik atau 2 tik aja sudah cukup ya di sini itu. Itu teman-teman yang membuat berat. Apakah dia jualan terus si Foren?
Kalau dilihat di sini Poren memang jualan, teman-teman, jual satu hari, 2 hari ya di sini dua jualan nih. 3 hari juga di sini. Tapi lihat pengambilannya. Mereka lebih besar pengambilannya daripada pengeluarannya. Bandar Loka kemarin sempat masuk juga teman-teman di sini sedikit ya. Kita cek untuk Porennya ya. Nah, si AZP, si AK memang jualan, si EU, si KZ, si BK gitu ya. Si BB mana? Nggak jualan ya. Nah, di sini ada yang masuk. Emang sih broker yang kurang familiar di Goto ya si AG teman-teman ya. Biasanya kalau di Goto itu si BB, BK, YU teman-teman ya. Nah, di sini BB-nya juga di bandar lokalnya masih jualan teman sini nih. Bandar lokalnya masih jualan. Biasanya yang angkatnya seperti itu. Nah, dengan penurunan 3 candle seperti ini teman-teman ya. Ini ada tanda kenaikan, saya bikin tanda kenaikan dalam situ. Perhatikan untuk MA-nya teman-teman. Cenderung dia ditahan di MA 20 teman-teman. Perhatikan ketika dia turun ditahan di MA 20. Dan kemarin pun sempat lebar daripada MA 20, ternyata ditarik lagi ke MA 20. Nah, mudah-mudahan ini menjadi support terbaiknya di MA 20. Karena kalau lihat-lihat dari pembuangannya memang si Banda Poren juangan, teman-teman, tidak terlalu besar ya. Dibanding dengan pengambilannya itu lebih besar pengambilannya daripada pembuangannya. Perhatikan Smart Money pun sudah mulai ngumpul teman sini ya, walaupun sedikit tapi terlihat jelas hijau dan ngumpul. Nanti kalau udah Smart Money sudah mulai tinggi teman-teman ya, mungkin di level 4.600-an di sini nih ya, 4.300 itu akan menjadi kenaikan juga ya. Di sini kan Smart Money belum besar pengambilannya ya. Cenderung dia masih ngumpulin barang dulu. Tunggu sampai Smart Money yang tinggi-tinggi sebenarnya suka ada kenaikan satu atau dua tik, tapi lumayan kan kapasitasnya kan besar teman-teman ya. Di samping itu juga Bandar Lokal terus ngambil walaupun ada pembuangan wajar ya. Mereka juga bukan berdiri sendiri, bukan broker sendiri, tapi mereka juga bermacam-macam broker dan ada penjualan, ada pembelian wajar teman-teman. Mereka ada yang punya harga di bawah jual di harga sini teman-teman ya. Mereka yang di harga sini jual cuma satu tik doang gitu, wajar, sangat wajar sekali gitu kan. Oke teman-teman, jadi Goto itu santai aja. Goto sedikit lagi menyentuh MA 200-nya, perjuangan teman-teman dari angka 57 ya sampai mau jatuh ke angka berapa nih, 56 gitu. Tapi teman-teman bertahan. Sekarang sudah mulai uptrend, mulai ya, baru mulai ya. Nah, mudah-mudahan besok ada terjadi kenaikan karena saya lihat ada kenaikan di level 65 sama di angka 67-nya sudah ada kenaikan yang baru setelah kemarin diputus di sini dan terjadi lagi kenaikan yang baru. Bahkan per hari kemarin pun tanggal 15 itu ada kenaikan yang baru sini. Dia open gap tapi langsung ditutup teman-teman ya. Oke teman-teman, target selanjutnya ada di atas MA 200 di level 74. Jadi saya tidak punya tanda kenaikan di sini tapi hanya di sini aja. Mengikuti candle yang sudah terjadi kemarin terbaru 3 hari ini. Dan 3 hari ini open gap wajar teman, harus gitu. Ketika dia tidak open gap teman-teman ya, cenderung kenaikannya akan baik, tapi ketika open gap lebih baik ditutup, betul. Lebih baik ditutup karena itu akan meninggalkan celah. Namanya celah itu harus ketutup di kemudian hari, teman-teman. Sedangkan sekarang si Goto itu dalam posisi bersih, ya. Sampai lepas sini pun masih posisi bersih nih. Kemarin kan di sini kan open gap, tutup langsung kan. Di sini sama nih, open gap langsung ditutup kan sama candle merah. Open gap lagi kan di sini kan warna hijau, tutup lagi sama yang merah, ya. Sampai ke level sini kan ditutup. Terus ditutup lagi, tutup lagi. Nah, mudah-mudahan menjadi penutupan terakhir ya. Nah, mudah-mudahan besok ada kenaikan mencapai level tanda kenaikannya di angka 65 sama 67. Kan dari isian pun masih banyak ya. Bandar lokal ataupun masih banyak, cenderung bandar Poren memang keluar cuma tidak terlalu banyak, cuma 32 miliar aja, sedangkan pengambilan luar biasa. Perhatikan di sini. Pengambilan sangat luar biasa ya untuk si Poren ini. Dia sudah ngambil sejak lama teman-teman di sini nih. Ya bahkan ketika turun sampai ke bawah pun tetap ngambil kan. Penjualan pun hanya di sini aja nih, tidak terlalu banyak di sini kan. Cuma 3 hari jual, di sini baru 2 hari jualannya. Dan bandar lokal pun cenderung emang jualan sih, cuman tidak terlalu banyak juga ya. Di samping pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Oke, teman-teman tetap optimis untuk Goto ke 88 teman-teman. Itu adalah target saya untuk target yang keempat kali tapi belum pernah disentuh sama body. Hanya disentuh sama shadow aja. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke emiten berikutnya. Ada emiten apa? Ada Wasa teman-teman dari Bro siapa nih? Wismilak ya. Analisa Wasa sebenarnya prospek energi hijaunya baik masa depan. Baik. Terus dari Bob Susilo ya, Wasa habis RUPS kemarin nih katanya. Dari Bob Susilo juga, Wasa habis RUPS mohon di up katanya, baik ya. Makasih ya bro atas komentarnya ya. Wasa kita cek Wasa. Wasa ya. Wasa.
Wasa ini apakah sudah selesai repo-nya teman-teman si Wasa ini ya? Saya masih curiga nih masih repo teman-teman ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman sini. Saya curiga dari ininya, dari apa namanya, dari volumenya dan pengambilan seorang porennya. Situ dia ngambil terus, tapi nah pas di sini teman-teman nih, pas ini si poren sudah mulai jualan nih ya. Nah ini pertanda baik nih teman-teman ya. Kalau sudah selesai pertanda baik reponya. Kalau repo kan cenderung ditahan teman-teman ya. Dia cenderung terbatas harganya itu. Buy saya nih manajemennya buy saya ya. Nah teman-teman tuh ya. Si Maju Karya Mandiri ini cenderung membeli emiten-emiten yang suka diepokan bahwa ITMA, BUL, teman-teman ya, termasuk Oasa itu dibeli sama dia nih ya. TS ini pakai broker TS sama si II kan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk porennya itu si II yang menguasai teman-teman. Nah, sekarang si Oasa semua diakumulasi sama si BK nih. Kita cek 3 hari ini tanggal 12 ya. Si II masih ngumpulin gitu kan masih si II juga teman-teman ya. Saya juga curiga kalau si KI sama si I broker itulah yang sering eh, repot tapi secara tersembunyi teman-teman ya. Jadi repot tapi tidak dipublikasikan gitu. Saya masih curiga di situ. Ini tanda penurunan saya bikin di sini ya. Di angka 189 itu tanda penurunannya. Ini juga ada yang baru nih, pas di MA 200-nya langsung ditarik lagi ya. Dus, tarik lagi ya. Tanda kenaikan sudah dibikin dan sudah ditembus. Nah, ini tanda kenaikan juga saya bikin ya di level 208. Nah, kita cek di sini Oasa nih teman-teman nih. Oasa. Ini 10 tahunan. Nah, cenderung dia itu teman-teman ditahan teman-teman ya. Paling tinggi itu 257 pernah ya. Nah, ini sudah mencapai harga standarnya ya. Jadi dia angka 200-an itu standarnya. Dia kali itu diturunin kembali ke harga di bawah harga tengah ya. Nah, cenderungnya kan dia seri seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi saya pernah bilang kan bahwa si Oasa ini punya harga tengah. Nanti targetnya harga tengah aja ngambil di bawah gitu kan. Karena kecenderungannya dia itu emang sih dia belum pernah mencapai harga overnya gitu ya di angka 270 75-an lah gitu ya. Baru nyampe 259 260 gitu kan. Nah, setelah dia mencapai harga tengah langsung diturunin kembali kan. Nah, makanya saya suka curiga di situ teman, cenderung dia itu dibatasin harganya. Nah, kemarin bisikin tanda penurunan. Nah, ini kalau kita lihat sih betul sih dia dalam posisi emang ke atas nih. MA 10-nya posisinya ke atas, sudah mulai bagus teman-teman. Secara atas sih mulai bagus. MA 200 pun menuju ke atas. Kemarin waktu turun pun masih ditahan di MA 200-nya. Jadi masih posisi ke atas. Kalau untuk pungutan memang dari dulu juga mengut terus teman-teman tuh ya. Ya, perhatikan ketika dia disuspend pun, ketika dia suspend diturunin kembali kan, langsung dia ngegas lagi untuk terus diakumulasi lagi. Perhatikan nih. Ini beberapa kali disuspend, 1 kali, 2 kali, 3 kali disuspend, tetap aja ngegas teman, dan si bandar lokal pun atau maaf si bandar foreign pun terus aja ngambil ya. Itu yang membuat saya curiga. Tetapi pas di sini teman-teman nih, saya baru melihat si foreign ini jualan di sini ya. Si bandar lokal pun jualan yang besar ya. Nah, saya tidak pernah melihat lagi tuh teman-teman ya. Baru kali ini dia ada penjualan di sini teman-teman. Tapi setelahnya dia malah ngambil kembali kan di area sini nih. Si bandar foreign ini ngambil. Tapi di sini bandar lokal keluar. Tapi kalau untuk uptrend ya dia posisi uptrend teman-teman ya. Bahkan ini MA 200 pun belum mau ditebus ya. Tebus. Belum mampu ditembus ya karena menjadi supportnya di sini. Nah, setelah itulah terjadi kenaikan lagi. Nah, kalau dari lihat bunda chartnya memang dia ada peluang ke level 259 di sini ya. Bahkan saya pun sudah ngasih tanda kenaikan di angka 260 kan di sini nih. Makanya ini harus ngebreak dulu area sini teman-teman. Nah, kalau ke ngebreak yang kedua cenderung bisa teman-teman ya. Untuk ngebreak lagi ke area 208 saya pikir ke arah sini masih bisa bisa mampu gitu kan. Cuman kalau tidak mampu untuk tanda kenaikan sampai ke 208 berarti dia cenderung akan dibawa turun kembali gitu kan. Karena seperti biasanya seperti ini ya, walaupun MA 200 sudah masih di bawah,
tetap dia diturunkan lagi dan levelnya di sini harga tertingginya itu di angka 264 di sini teman, ya. Begitu ya teman-teman, sejak naik isu kan di sini naik isu di bawah turun terus up lagi dan paling tinggi itu di angka 260-an ya. Gitu teman. Kalau mau si OASA ini lebih baik teman-teman nanti tunggu di bawah aja. Apakah dikasih ke bawah? Dikasih bawah teman-teman, perhatikan tuh ya. Setinggi-tingginya dia 264 tapi di bawah ke bawah kembali kan. Kalau pas 125 bahkan dikasih ke angka 117. Bahkan pernah dikasih ke angka 99 di angka 100 ya. Kemarin aja di sini kan dikasih di angka 103 ya. Oke lah nggak bisa ngambil di sini, mungkin teman-teman bisa ngambil di area 120-an ya. Lumayan teman-teman. Jadi lebih baik tunggu di bawah aja pasti dikasih kok teman-teman. Karena apa? Karena memang kalau bun dari pungutan terus mungut ini teman dalam kondisi di bawah tetap mungut. Perhatikan di sini nih. Ketika di bawah dapat mungut ya. Si bandar lokalnya Bandar Poren apalagi terus mungut. Kondisi di atas di sini tetap mungut teman-teman ya. Perhatikan di sini kan disesuaikan lagi kan. Turunin lagi tetap mungut teman-teman ya. Makanya dia kalau dikasih ke bawah ya pungut dibandingkan mungut di bawah aja. Di area 114 teman-teman ya. Jadi kalau ini kan tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman ke level sini contoh dari sini ya. Targetnya berapa 30% sih lumayan gitu ya. Cuma kalau teman-teman dari bawah kan lumayan ke angka 100 di sini. Contohnya ke angka sekarang gitu sini nih ya. 60% dibanding ke atas kan cuma 30%. Kalau teman-teman ngambil di bawah cenderung dia akan sekitar 60% 50% lah gitu ngambilnya. Nah bagi teman-teman yang di atas pun kalau nyangkut tenang pasti kejemput ini teman-teman karena sebenarnya masih terus dipermainkan sama si bandar lokal ataupun foreign apalagi bandar itu CI teman-teman ya CI si KI. Nah itu yang menjadi saya bilang ini emang emiten ini lagi di si Bull juga teman-teman tuh Bull Itma satu lagi apa BP ya. Nah, itu diambil sama emiten yang tersinyalir direpokan ya. Nah, ini masyarakat sudah mulai agak manjir sekitar 15% teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini juga kan cuma 5% doang teman-teman 5%. Ini cenderung yang bagus yang pengendalinya itu maka yang ini kalau ini bagus teman-teman. Ini pengendaliannya perorangan ya. Kalau teman-teman perusahaan kadang-kadang suka agak ribet juga gitu kan. Tapi kalau asal perorangan suka agak santai dikit lah. Pasti di up gitu teman-teman. Kalau lihat insidernya seperti ini teman-teman ya. II aja sudah punya sekitar 3,9 miliar gitu kan di broker II ini. Terus ditambah lagi si IN teman-teman ya. Dengan istilahnya beda broker ya si Maju Karya ini. Ya Maju Karya nih. Pertama pakai broker HP teman-teman ya. Pakai broker CP ya si Maju Karya ini nih. Terus pakai broker II, pakai broker IN teman-teman ngambilnya lumayan 4%. Ini 3%, ini 3% teman-teman ya. Ini 1,6% teman-teman. Lumayan di sini kan 5% tuh ya. Jadi ini pengambil tapi di sini terlihat jelas si Maju Karya cuma dapat 5% aja ya di sini terakhir doang. Padahal kalau digabung-gabungin gitu ya. Ini kalau dari IDX-nya aja ya. Maju Karya kan punya 5%, kalau ke DKSEE berapa nih? 5% gitu kan di sini nih. Ini penambahan nambah terus gitu kan. Tapi setiap hari itu ditransaksikan ya. Nah, ini kemarin si 28 Juli kan ngejual, tapi sebagai pengendali mengejual teman-teman ya. Sekitar berapa persen nih? 4,5% teman-teman ya. Begitulah teman-teman. Jadi ini cenderung seperti dipermainkan di insidernya ya. Bagus sih bagus, teman cenderung dijagain harganya. Makanya kalau emiten ini dijagain lebih baik teman-teman ngambil di bawah aja ya. Walaupun sudah ada UPS gitu teman-teman ya. Atau lain sebagainya. Apakah dikasih? Teman dikasih teman-teman tuh perhatikan ya. Nah, lumayan kan teman-teman kalau teman-teman naik ya 110, 118 gitu kan. Naik bisa ke level 150-an, 160 kan take profit di situ. Ambil lagi di bawah, teman-teman. Daripada teman-teman ngambil di atas, lebih baik ngambil di bawah aja, teman-teman ya. Itu saran dari saya. Makanya ini saya pikir kalau emang ini tidak direpokan, gitu cenderung tidak direpokan, tidak digadaikan gitu ya. Saya pikir ini bisa di-up teman, atau enggak sudah selesai perjanjiannya, ini bisa di-up juga sampai ke angka 260. Nah, kalau lihat dari potensinya bisa up ya. Cuman kalau saya pingin istilahnya pingin agak lama dikit dan pingin agak cuan dikit, lebih baik teman-teman ngambilnya di area bawah aja. Dikasih kok teman-teman, tuh perhatikan ya. Kalau sini kan support contohnya teman-teman nggak bisa dapat di angka 110 gitu kan. Tapi kan berkali-kali dikasih teman-teman ke angka 110, 115 nih.
tahun 2022 dikasih, 2023 dikasih, 2024 dikasih, bahkan tahun 2025 pun dikasih di sini nih. Di bulan Februari Maret ya. Langsung di-up teman. Jadi antara Februari, kalau di agak tuanya dikit Juni, Juli ya. Nih Juni, Juli nih ya. Juga dikasih di harga bawahnya teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Itu untuk WhatsApp menurut pandangan saya. Kenapa? Karena saya cenderungnya seperti emiten yang direpokan itu teman-teman. Ciri-cirinya itu mirip banget teman-teman dengan istilahnya si pengambilannya pakai broker KI, II biasanya teman-teman itu yang suka bisa ngambil broker-broker yang digadaikan tapi secara halus teman-teman ya. Tidak mencirikan teman-teman ya. Kalau di beritanya sih saya pernah sempat berita itu bahwa dia itu investasi teman jatuhnya. Ngambil 5% karena si ini teman-teman nih. Si Maju Karya ini adalah emiten, bukan emiten apa broker, bukan broker, perusahaan besar yang sering investasi ya. Ada model gini kan nih, perhatikan tuh. Dia itu ngambil di ITMA, ngambil di BUL, Euro. Nah, Euro juga nanti sama teman-teman seperti OASA gitu ya. Dia juga cenderung diperlakukan seperti ini kan, sama terus diambil si barangnya gitu kan. Ditaikin dan diturunin lagi. Begitu teman-teman. Saya seperti itu sih teman-teman ya. Karena pengambilan emang dari mulai kapanpun memang terus diambil teman-teman ya. Terus diambil baik benar lokal atau ini, tapi cenderung diizinkan untuk dinaikkan. Nanti diturunin lagi ya. Nanti ditaikin lagi teman. Tergantung mereka aja pengennya seperti apa. Dan ini terus diakumulasi teman-teman ya. Dia terus-terusan akumulasi. Nanti kalau sudah tinggal lagi jual lagi, di sini jual lagi. Diambil lagi teman-teman, nanti jual lagi. Jadi saran saya lebih baik kalau UASA itu pengen di bawah aja belinya. Tunggu aja beberapa bulan pun naik. Contohnya di sini kalau teman-teman ngambil di area sini nih. Di bulan April gitu ya, di-up-kan sampai bulan Juni, April, Mei, Juni, itu kan 3 bulan teman-teman ya. Di-up lagi 3 bulan ya. Ini bulan apa nih? Bulan November ya, di-up lagi bulan Januari ya. November, Desember, Januari kan 3 bulan teman-teman. Turunin lagi 3 bulan, naik lagi 3 bulan. Seperti itu teman-teman ya. Itu saran saya sih teman-teman kalau yang pengen punya OASA. Dan cenderung dia pasti di-up ya, pasti diturunkan, pasti di-up juga dengan siklusnya per 3 bulanan teman-teman. Seperti itu ya. Ya teman-teman, untuk OASA mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu sepengetahuan saya. Emiten ini ya harus diakumulasi sama asing dan sama barang lokal, dan broker itu sama II, kalau nggak II KI teman-teman, itu aja. Maka saya suka curiga ketika emiten itu diambil sama II sama KI, ini direpokan tapi enak, dia cenderung dibatasi teman-teman karena ikan sama penurunan, jadi enak teman-teman ya, tidak akan dibawa ke 50 pas dan tidak akan dibawa ke harga tinggi banget, tetapi dia cenderung standar-standar aja diturunin lagi. Seperti itu teman-teman ya, itu pandangan saya soal OASA teman-teman ya. Lanjut ada SMGA teman-teman ya. SMGA. Ini belum di ini. SMGA. Dari Bro OPX Traders ya. Lanjutin bahas SMGA yang dibawa turun tapi tetap big akumulasi katanya. Terus dari Angels High 7893 SMGA katanya. Soalnya kalau SMGA itu kadang-kadang panggilan untuk semoga. Makanya nanti pakai huruf kapital teman-teman ya. Saya minta tolong untuk penulisan istilahnya broker ya, pakai broker lagi, emiten pakai huruf kapital aja. Nah, SMGA adalah emiten, takutnya teman-teman baru pada gabung ya di sini ya. Nah, saya itu teman-teman punya penelitian nih, ada penelitian gini. Saham IPO tahun 2024 di 50 kan. Terus penelitian saham IPO tahun 2024, tapi tidak di 50 kan teman-teman ya. Nah, SMGA ini adalah emiten yang di 50 kan, tapi tidak terlalu dalam di 50-nya, tidak terlalu lama mentok di 50 ya. Nah, jadi emiten itu ada beberapa emiten yang, nah salah satunya SMGA itu di 50, tapi dia tidak lama di 50. Ini ada beberapa emiten ya. Ada Akro baru masuk ya. Ada Asli baru ketahuan soalnya. Asli belum di-up. Atla itu emiten yang di-up duluan, tapi saya masukin ke sini sengaja, saya pengen tahu aja teman-teman ya. Terus GRPH baru di-up kan. Nah, salah satunya itu SMGA. Jadi SMGA ini adalah emiten yang di downtrend kan atau dijatuhkan tapi tidak
pernah menyentuh harga tertingginya lagi. Jadi belum sempat menyentuh harga tertingginya, ketika listing dia langsung dijatuhkan. Maka saya masukkan ke dalam watchlist. Perhatikan di sini. Jadi kalau nanya SMA di mana targetnya di sini di harga listing 140. Nah, ini sekarang sudah mulai melintasi tengahnya kan. Sudah mulai dijual di harga mahal kan untuk SMG ini. Dan juga pungutan bandar lokal perhatikan bagus, foreign pun bagus ya. Secara pungutan walaupun diturunan pungutannya keren teman-teman nih. Tanda kenaikan saya bikin lagi di sini nih ya. Tanda penurunan tetap di situ ya tidak kemana-mana. Nah dikit lagi teman target utamanya nih. Nah tinggal dikit lagi target utamanya di level 150-an. Tinggal dikit lagi. Nah kadang-kadang hanya tersentuh sama shadow aja. Makanya kalau saya sendiri ya udahlah sampai sini juga sudah pas sama shadow juga sudah cukup. Yang penting penelitian saya tersampaikan. Jadi ada dua yang sudah selesai itu TOS. Berarti kalau ini tersampaikan, SM enggak yang kedua. Masih banyak lagi ada beberapa emiten yang belum. ICA lagi berjalan, MPIX lagi berjalan teman-teman ya. Soala pun lagi berjalan ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan SM Mega cepat ya untuk di ke target utamanya untuk menutup PR-nya di masa lalunya yaitu ketika IPO. Sip, pungutan juga keren teman-teman ya. Oke, SMG cukup segitu teman-teman ya. Lanjut ada MLPL ya. Ini dari Erlan Maulana ya, Bro Erlan ya. Nuhun MLP-nya sudah dibahas sebangsunya. MLPL yang kemarin naik sedikit, prospek ke depannya bagaimana juga gadget CO. Jadi mas saya bahas dulu MLPL-nya ya. Nanti gadget CO-nya menyusul ya. Gadget CO ya, saya taruh dulu gadget CO-nya ya. MLPL ya, MLPL. Multipolar teman-teman ya. Kita balik lagi ke pungutan bandar lokal sama forennya. Nah, MLPT ini sudah menyentuh tanda kenaikan dengan shadow. Saya kasih tanda penurunannya dengan ada gap kan sangat lebar sekali ini. Nah, kalau dia turun ke situ ya, ke angka berapa nih? 122 cenderung baik. Kenapa dia menutup gapnya? Dan masuk posisinya pun masih posisi uptrend ya karena MA10 sama MA20-nya lagi menuju ke atas. Bahkan MA200 sudah dipotong sama MA10, tinggal MA20-nya yang memotong MA200-nya. Isian, bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Ya, kita cek domestiknya betul ada XL teman-teman kita. Tapi di samping XL itu ternyata ada bandar lokal. Saya pikir si BQ, MG, AZ, YU teman-teman ya. Ada si AO walaupun sedikit gitu. Itu bagian daripada mereka. Jadi terlihat jelas di sini emang teman-teman kita yang banyak ya. Nah, mungkin di sini kalau saya pikir teman-teman kita yang banyak di sini, saya pikir juga dia bagian dari smart money. Tapi kalau sudah begini, ini kan kosong di sini teman-teman ya, kempes. Berarti si smart money sudah jualan dengan baik gitu kan, dia berhasil jual di harga atasnya. Nah, ini ada teman-teman kita yang masuk banyak juga. Tetapi di samping teman-teman kita yang masuk yang banyak, ternyata dibarengin sama bandar lokal ya. Apabila dia turun ke level sini teman-teman ini masih aman. Kita cek deh untuk 1 menitannya apakah posisi diturunkan atau malahan dia melebihi harga terakhirnya. Harga terakhirnya itu cenderung berada di atas MA10. Tetapi MA20-nya cenderung dikebawahin bagus, mulai bagus. Tinggal ngebreak aja MA200-nya yaitu ke level harga 134. Nah, itu mungkin akan tadinya terjadi lagi kenaikan lagi gitu kan. Cuman yang saya wanti-wanti kepada teman-teman, ini kan ada gap yang saya bilang ini nih. Bila mana dia turun ke sini masih aman ya. Bila mana dia turun ke level sini masih aman. Karena masih ditahan di MA 10-nya. Nah, targetnya selanjutnya ada di angka 144 dan 171. Itu harga berikutnya dan ini target selanjutnya di sini teman-teman. Nah, kalau targetnya yang pertama sudah dilalui dan dia mulai break itu akan lebih baik lagi. Nah, ini tanda kenaikan aja di angka 171 tapi targetnya ada di angka 187. Selebihnya ada ke 28 biarin aja itu teman-teman ya. Kita cek MLPL ya. MLPL kita cek untuk lokasi. Ya, lokasi masih di harga murahnya maka targetnya hanya ke harga tertinggi yang sebelumnya aja di 212 teman-teman ya. Ini sudah mulai agak ngebreak dikit kan di angka 144-nya. Ini milik fundamental teman-teman 8.14 ya. Nah, biasanya emiten yang 8.14 itu ada di bawah 10 itu milik fundamental.
Oke, teman-teman, untuk MFPL bagus ya pungutan bandar lokalnya walaupun bandar foreign keluar, walaupun banyak retailnya tetapi terdeteksi sini bandar lokal cenderung akumulasi kembali ya. Oke, teman-teman, untuk MFPL bagus ya, untuk isiannya bagus cuma kalau dia koreksian dikit ke level 1 2 3 itu masih posisi aman. Lanjut, ada AEGS ya, AEGS. AEGS kita cek. Ini dari Azkia Ashifa ya, H4O. Bro apa sis nih? Azkia, sis aja ya. Suna Ashifa gitu ya. Siap hadir. AEGS kapan momen naiknya? Kalau naik itu teman-teman ya, biarkan market maker lah yang menuntun dan sebagai retail udah ikutin aja teman-teman ya. Nah ini AEGS ini posisinya arah-arah gitu kan. Sekarang ARB gitu kan, wajar teman-teman ya. Kalau naiknya arah-arah ya turun juga ARB gitu kan, berbanding terbalik ya. Ini tanda kena penurunan sudah mulai disentuh satu teman-teman ya. Ini juga sudah mulai disentuh lagi kan dengan shadow tapi ya. Saya gedein dikit teman-teman, perhatikan untuk tanda kenaikannya sudah saya bikin sekarang di level 54. Itu adalah area kenaikannya. Di sini juga ada sedikit teman-teman di sini. Nah, ini area kenaikannya jadi tidak jauh teman-teman ya. Kalau dia bisa nembus kembali teman-teman area kenaikannya di 56 lebih 1 aja, 58 atau enggak 57, itu akan up kembali karena masih ditahan di MA 200-nya masih posisi berada di bawah candle ya, artinya masih posisi uptrend. Tetapi apabila dia mau melanjutkan penurunan, hati-hati ya. Kalau sudah lepas daripada 45 lagi, waspadailah ini gap-gap yang harus dia kehendaki juga untuk penurunannya. Nah, cenderungnya bagaimana? Kita cek 1 menitan, teman-teman ya. Kita cek 1 menitan posisi CMA-nya di mana posisinya. Ternyata posisi CMA itu berada di atas candle. Jadi potensi penurunannya ada, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Itu untuk menitan 1 menitnya. Tapi dari isian bagaimana? Kalau isian terlihat jelas bahwa si bandar lokal lagi jualan dulu. Tetapi kalau digabungin dari tanggal 28 Juli masih posisi aman, artinya masih posisi banyak barang. Bandar foreign bahkan sudah mulai ngambil di sini ada 35 juta ya. Nah, semenjak dia ngambil tanggal 12, ternyata 13, 14 sampai 15-nya dia liburan. Tidak mengambil apapun seperti halnya retail, teman-teman ya. Istilahnya ngambil nanti kalau turun ya price gitu kan. Nah, juga sudah mulai ngambil sih foreign. Tapi foreign-nya pun kita cek foreignnya siapa dulu ya. Tanggal 12-nya siapa dulu nih ya. Ternyata ada kakak foreign teman-teman ya. Kakak foreign juga bagus teman-teman ya. Kakak foreign dia ngambil bulat ya di angka 52. Nah, ini untuk area kenaikannya bisa ke level 83. Kita cek AEGS. AEGS sini. Posisi sudah mulai dari tengah ke tengah, artinya ini tengah, ini bawah. Nah, tengahnya di sini. Sudah lepas daripada harga tengahnya. Jadi sudah setengah jalan lah teman-teman ya. Nah, ini emiten yang didowntrendkan juga dulunya teman-teman ya. Dari 95 ke level 45 ya sini. 47 46 lah ya. Di-up lagi ke harga tertingginya, lalu diturunkan lagi ke level paling rendahnya di angka 21. 21 biasanya di harga standarnya gitu kan di angka 39. Tapi sekarang sudah melebihi 39, bahkan sudah melebihi ini teman-teman di sini. Ya. Dia ada sedikit apa namanya? Sini area sini. Nah, ada gejolokan di sini sedikit kan, gejolokan dikit. Nah, ya, teman. Ini sebenarnya masih posisi uptrend. Dari mana tahunya uptrend? MA20-nya masih menuju ke atas, belum dilewatin. MA200 berada di bawah. Jadi tahanan itu adalah MA sekarang, teman-teman ya. Bila mana dia tidak bisa menembus MA200, cenderung dia akan uptrend kembali. Tetapi kalau sudah jebol, hati-hati. MA200 menanti untuk penurunannya, ya. Tetapi kalau isian bandar lokal masih ada di dalam, dia ada penurunan walaupun sedikit, dan boren cenderung seperti retail ya, tidak melakukan aksi apapun apalagi selama 3 hari ini. Terjadi kenaikan terlihat jelas di sini smart money yang mendukung untuk terjadinya kenaikan. Oke teman-teman, saya pikir guys kalau dia di sideways itu akan lebih baik. Biar nunggu smart money masuk yang tinggi, saya pikir itu tandanya untuk kenaikan. Nanti bisa ke level 80 dulu deh ya. Nah, di sini saya sampai ke 80 dulu. Nanti kalau sudah lebih 80 baru kita bicarakan lagi untuk kenaikan berikutnya. Kabarin saya aja. Lanjut ada kaki teman-teman ya.
kaki nih, teman kita punya kaki katanya ya. Dari Bro Mas Randy ya, H5M kaki sama DKHH. DKHH-nya saya simpan dulu ya. DKHH-nya saya simpan dulu. Oh, DKHH udah ya. Nah, DKH-nya sudah nih. Jadi informasi tadi apa aja? Dada ya. Dada DKHH ya. Nah, DKH-nya sudah teman-teman ya. Di nomor 1 ya. DKH-nya sudah di nomor 1. Di sini nih teman-teman nih. Kalau teman cari nomor 1 ya, warna kuning nomor 1 di sini nih. DKHH sudah ya. DKH-nya sudah. Jadi ada dada sama DKH sudah. Jadi gak usah dibahas lagi ya, tinggal kakinya aja. Dari Bro Budidaya Cacing Jember. Rukas kaki, kata harga mulai turun, apa akan digocapin lagi? Ingat, kaki itu sudah menjadi emiten gocapan. Ya, jadi kalau dia digocapkan lagi harusnya tidak masalah. Karena memang dia saham gocapan sekarang ini. Ya, suatu saat yang namanya harga gocapan akan kembali ke gocap ya, lambat ataupun laun. Tetapi sekarang kan dia kaki itu menjadi pengawalan saya juga ya. Karena MPTD yang dilongsorkan. Setiap emiten yang dilongsorkan ketika IPO, nah itu menjadi pengawasan saya ya. Cenderung itu sebagai pembuktian aja bahwa jangan khawatir ketika emiten itu digocapkan ya. Karena sudah beberapa emiten yang sudah digocapkan pun ketika dia dilongsorkan beda ya, ada yang di-up duluan, model ATA itu kan di-up duluan. Nah, kalau ini yang dilongsorkan, artinya belum pernah menyentuh harga tertingginya sudah dilongsorkan ke harga 50. Ada yang ke sebelum 50, ada yang ke 50. Semuanya bisa teliti teman-teman ya. Nah, kalau ini kalau ditanya ini akan kegocapin lagi, ya karena emiten ini gocapan ya tentu ya suatu saat akan kegocapin lagi. Karena dia emang emiten gocapan, teman ya. Nah, tanda penurunan saya bikin di angka 67, teman-teman ya. Bila dia melewati 67, cenderung akan ke bawah lagi gitu kan. Mungkin setengahnya lah gitu di MA10 sebagai garda terakhir itu MA10. Tapi kalau cenderung hanya menyentuh aja, itu akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Berarti dia sudah mau menutup PR-nya, ya. Ya kadang-kadang ketutup full pas banget ataupun nanti lebih dikit nggak jadi masalah, yang penting ketutup. Nah, target yang saya targetkan pun kemarin sudah tercapai dengan baik di sini ini, ya. Saya tulis dulu di sini nih. Tercapai. Kenapa saya suka menuliskan tercapai, teman-teman? Karena biar menjadi sejarahnya bahwa emiten itu nih loh pernah dibahas. Nanti teman-teman tinggal lihat video sebelumnya. Contohnya kan tanggal 10.05 nih, cek tanggal 10.05 untuk video kaki, teman-teman ya. Itu sering saya bahas berarti kan. Nah, ini emiten ini kalau diturunin nggak jadi masalah, teman-teman. Yang penting dia secara candle dulu ya. Kalau dia menutupi PR-nya berarti bagus ya. Malahan masih posisi uptrend gitu kan. Target saya, target utamanya di sini 140 sudah barang tentu ya, untuk menyentuh 140 butuh perjalanan, tidak langsung ke 140 kan. Tinggal memakai aja strategi apa yang akan digunakan seorang market makernya. Apakah strategi suspend atau strategi istilahnya main naik turun. Kalau strategi suspend kan langsung curut, nanti nunggu di suspend, nanti turunin lagi, naik lagi. Tapi kalau ini mungkin cenderung saya suka dengan emiten yang naik sebentar, turunin lagi setengahnya, naik lagi, turunin setengahnya. Jadi cenderung enak dilihatnya. Dan lukisan pun akan terlihat indah, teman-teman ya, kalau begitu, gitu kan. Nah, sebagai informasi bahwa si Banaloka itu lagi jualan dulu ya. Banaloka lagi jualan dulu. Kita lihat Poren, kita geser dikit ya Poren. Pengen tahu Poren. Nah, Poren sudah masuk dikit, teman-teman di sini nih. Tanggal 14 kita lihat Poren siapa yang ngambil ya. Ada si HP 15.000, QA 1,9.000 dan YP 0. Artinya YP sudah papo ya. Ini OI-nya CDR, teman-teman, OI-nya CDR ya. Nah, ini masih banyak teman-teman kita yang ngambil. Kita cek deh dari tanggal 10.03 ya. Mumpung masih dekat, teman-teman. 10.03 di sini berarti ya. Tanggal 10 Maret kan. Nah, ini masih banyak itu yang dikuasain sama teman kita ya. Dari 4,5 juta lot, ternyata teman kita menguasain 1,1. Mungkin sebagian ada yang smart money juga gitu ya. Tidak dipukul ratakan sebagai retail, teman-teman ya. Karena waktu smart money terjadi perkumpulan seperti ini, terjadilah kenaikan yang bagus gitu kan. Bahkan sampai ke 87 kan, itu sangat keren sekali. Jadi tidak menutup retail semuanya, tapi smart bagian daripada smart money.
Nah, ini DR sudah hasil jualannya sekitar 2,8 juta lot sudah diserahkan, artinya sudah lebih daripada setengahnya gitu kan diserahkan sama masyarakat. SA juga ngebantu untuk menyebarinnya gitu kan. Nah, yang nerima teman-teman kita terutama teman kita lah yang paling banyak itu si XL, teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pun bagian daripada smart money juga gitu kan. Nah, kalau bertanya apakah saham kaki akan ke 50 kan lagi, karena emang dasarnya maintainnya 50-an. Jadi suatu saat akan ke 50-an, cuman untuk saat ini kan lagi posisi ditahan dulu nih, makanya ketika dia masih menyentuh 67 masih posisi aman kan untuk menutupnya. Tetapi secara buangan, bandar lokal lagi ngebuang dulu nih gitu kan. Karena bandar lokal itu bukan hanya sekedar CDR aja ya. Pasti melibatkan beberapa broker atau nggak mungkin dia satu broker, teman-teman ya. Nah, kalau untuk 15-nya terdeteksinya lah yang ngebuang itu ada YP, CP, GR, teman-teman mungkin si GR ataupun si CP yang menjadikan bandar ini gitu kan. Tetapi waktu tanggal 15 itu selain daripada teman kita yang ambil ada broker yang disinyalir sebagai bandar juga, artinya bandar luar nih teman-teman ya. Yang biasa juga ini suka mau dimainkan juga, mempermainkan harga juga gitu kan. Si XCXA sebagian daripada bandar juga. Si MG sudah masuk walaupun sedikit. Nah, kalau sudah dilihat belum untuk 1 menitannya posisinya di mana? Kita lihat untuk 1 menitannya dan belum terlihat teman-teman ya. Cenderung agak macet dikit nih. Nggak mau teman ternyata ya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah lah. Kita cek 1 menitan. Nah, kalau kita lihat 1 menitannya posisinya berada di bawah MA ya, masih ada potensi untuk penurunan. Begitu teman-teman ya, makanya turunan itu saya pikir kalau ke level 67 itu masih posisi aman, teman-teman. Kenapa aman? Karena masih untuk istilah menjemput PR-nya aja, teman-teman. Cuma yang sangat disayangkan adalah si bandar lokalnya yang keluar, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan dengan bandar luarnya atau bandar di luar MBTN ini yang bisa mengambil harga, saya pikir sih ke 106 ataupun ke target utamanya masih bisa. Walaupun ya perjalanannya tidak sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk sementara seperti itu ya. Lanjut untuk di kaki sudah kita cek CDIA, teman-teman ya. Ini teman kita CDIA apakah oh ini berarti bawaan, artinya ada beberapa emiten yang dibahas. Nah, salah satunya itu CDIA. Kita hanya update aja teman-teman CDIA, hanya update aja kok, tenang aja. Ya CDIA kita besarin dikit, potensi penurunannya ada karena sudah lepas daripada MA 20-nya, tanda penurunan saya bikin kan di angka 1485. Bila mana tersentuh aja teman-teman nggak jadi masalah, dia akan masih posisi uptrend. Tetapi kalau sudah mulai jebol ya hati-hati sudah menunggu di angka 1210. Nah, bagi teman-teman saya pikir ya, kalau saya sendiri teman-teman ya kalau mau ngambil CDIA gitu ya, kalau saya sendiri nih, saya cenderung akan nunggu koreksiannya aja. Koreksian agak dalam nggak apa-apa ngambil babak kedua juga teman-teman. Tunggu koreksiannya agak dalam dulu. Nanti ketika MA10 sudah mulai di bawah candle dan bandar lokal beberapa sudah mulai ngisi lagi, mungkin saya akan masuk di situ, teman-teman ya. Saya akan nunggu koreksian yang babak keduanya aja. Kan babak pertama ketika listing kan, naik sampai ke level harga paling tinggi. Nah, pasti kan ini ada babak keduanya nih. Nggak mungkin dia naik terus kan, pasti ada diturunin lagi, maka akan terjadi penurunan. Nah, setelah ada penurunan saya akan ngambil di situ ketika akan sudah mulai menuju ke atas lagi. Karena potensi penurunan ada teman-teman. Karena apa ini sih banyak gap, kan arah ya. Biasanya harusnya ARB ya, cuman karena ada bandar ketokohannya di sini cenderung masih dipermainkan di harga atas. Sebagai informasi, bandar lokal masih banyak barangnya sudah mengut kembali dan kemarin bandar lokal jualan hanya sedikit aja. Tetapi bandar foreign cenderung jualan. Perhatikan bandar foreign jualan ya. Ya walaupun sebagian masih ada juga gitu teman-teman di dalamnya. Kita cek foreign, ternyata ada ZP yang jualan ya, AK juga jualan, yang nerima ada HP, EP sama MD sama YP. Cenderung ini broker-broker yang suka dipakai sama retail juga gitu kan, ataupun dipakai sama broker bandar lokal tetapi dia masuk KTP-nya KTP foreign teman-teman ya. Tapi foreign yang sesungguhnya ZP, AK, teman itu adalah foreign yang sesungguhnya yang sudah ngejual teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu aja sampai betul-betul dia kalau mau ngambil lagi, tunggu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah candle kembali, biarkan dia CMA 10-nya di bawah candle kembali, yaitu mungkin harus di-up dulu teman-teman ya. Tetapi kalau terjadi penurunan lebih baik santai aja dulu, jangan ambil terburu-buru. Tunggu sampai betul-betul nanti ketika turun agak dalam dikit, ngambil lagi ketika CMA 10 di bawah candle dan menuju ke atas.
dan sudah terlihat jelas bahwa si Foreign nanti ada pengambilan lagi, itu akan lebih keren lagi. Karena pasti didukung kok sama Bandar Foreign ini teman-teman, apalagi memang emiten ini kan milik ketokohan, udah pada ngincer nih teman-teman ya. Udah pada ditebak-tebak harganya sampai berapa kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat itu kan teman-teman ya. Ini bahkan bisa raih gisu lagi nanti ke depannya teman-teman. Sudah artinya raih gisu ya harga sudah tertingginya. Cuan aja kan baru beberapa tahun sudah raih gisu. Ya teman-teman, informasi seperti itu ya. Kalau lihat dari sini CDA sudah tinggi ya. Karena dia belum keluar harga tengahnya kan, udah keluar. Belum keluar harga tengah tuh teman-teman. Artinya masih potensi. Lihat perhatikan PE rasio-nya 1.500 teman-teman ya. Keren kan 1.500. Ya makanya kalau milik bandar, milik ketokohan pasti PE rasio tinggi-tinggi ya. Oke, untuk CDA sudah ada MSIN teman-teman ya. MSIN. Berarti bawaan teman. MSIN bawaan ya. Jadi emiten ini ada emiten model gini nih teman-teman bawaan itu ya. Nah, model satu kan ngebahas emiten pegas di sini kan nih, gas. Nah, satu lagi membahas emiten BRMS. Jadi saya bahas BRMS-nya dulu, baru nanti yang tinggal itu gasnya. Seperti teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk informasinya kita cek untuk MSIN ya. Ini MSIN itu saya suka dengan pungutannya, teman-teman ya. Saya suka dengan pungutannya, sangat keren banget ini ya. Penggunaan si Bandar Foreign-nya sama si Bandar Lokal cenderung kencang. Bahkan untuk naikin seperti kenal seperti ini aja kemarin sebenarnya sudah mulai lewat nih kan. Tanda kenaikan sudah mulai dilewati dengan body, ternyata diturunin lagi, artinya nggak jadi. Tunggu satu candle lagi aja teman-teman MSCI ini. Saya pikir sih bisa teman-teman, apalagi sekarang si Bandar Lokalnya sudah ngambil 12,3 miliar ya. Bandar Foreign sorry. Foreign sudah ngambil 12,3 miliar ya. Terus si bandar lokal pun sudah mulai ngambil lagi. Artinya bandar lokal yang cenderung biasanya jualan sudah mungut lagi satu kali, dua kali sekarang ya. Cenderung dia dipertahankan di area sideways ini ya. Dan terus penurunan pun belum ada yang dilewatin kan. Di sini tidak ada tanda penurunan, saya tidak melihat teman-teman ya. Tapi kalau digedein nggak tahu nih teman-teman. Kita cek gedein dulu deh. Takutnya ada penurunan. Oh ada teman. Oh di sini nih tanda penurunan nih. Nah nanti dipermainkan di area sini mungkin teman-teman. Nah, kalau sini kan saya tidak melihat. Nah sini ada tanda penurunan di angka 488. Tapi secara pungutan keren ini ya. Saya suka dengan pungutannya. Bandar Foreign cenderung bagus pungutannya ya. Kan harga wajar pun di angka 970. Nanti targetnya jangan ke MA 200 dulu ya, di bawah MA 200 bisa di bawah 630 ya. Atau di angka 56 aja dulu ya, 560 itu untuk targetnya. Saya suka dengan pungutannya aja teman-teman ya. Keren banget bandar lokalnya sama bandar Foreignnya. Gerung mungut dan si Smart Money pun sudah mulai bagus itu ya. Oke teman-teman, untuk MSN seperti ini masih posisi downtrend, masih posisi downtrend karena MA200 masih posisi berada di atas teman-teman ya. Jadi belum ada istilahnya mulai mendekati, belum ada teman. Kecuali kalau memang si bandarnya pingin mendekati dengan candle ke MA200. Saya pikir lebih baik alami, biarin aja si yang MA200-nya menyamperin candle. Atau enggak pelan-pelan sampai nanti ketemu di tengah-tengah gitu kan. Dia sudah mulai golden cross, masing-masing memotong. Nah, itu saatnya untuk uptrend untuk MSIN ini. Kita cek MSIN. Posisi di mana? Ya, posisi sudah mulai murah, teman-teman. Ini juga milik bandar juga sama, apalagi MSIN kan punya ketokohan juga ya. Oke, untuk MSIN seperti itu teman-teman ya. Sudah masih ada MBMA, coba cek MBMA. Punya siapa MBMA? Nah, MMA dari Zenity ya, 1822 Zenity ya. Apa Bro ya, Bro Zenity ya. Update MBMA katanya, update MBMA, terima kasih sama-sama Bro ya. Baik, MBMA kita cek ya. MBMA. MBMA ya. Ini ada tanda penurunan sudah mulai agak dilewati nih teman-teman ya. MA 200 pun sudah mulai dijebol. Cuma tanda penurunan di bawah MA 200 ya. Tanda kenaikan sudah di angka 468, secara TA masih posisi ke bawah ya. Nah teman-teman, kalau begini lebih baik teman-teman jangan ngambil dulu ya. Kalau teman-teman mau ngambil jangan ngambil dulu. Kenapa?
Karena potensi CMA10 sama MA20 masih semakin menjauh dari candle, artinya masih ada potensi penurunan. Saya kasih tanda kenaikan ya, biar nanti step by step-nya ketika kenaikan itu sudah mudah dilewati itu aman. Amannya bagaimana? Oh, cenderung tidak kuat. Kalau tidak kuat biasanya tanda kenaikan tidak mampu dilewati sama body ya, cenderung sama shadow aja, shadow ke atas. Nah, berarti dia nggak kuat, cenderung dia akan turun kembali. Ini ada gap, pasti tercapai di sini gap 46 pasti pasti ketutup kok teman-teman ya. MA200 lagi posisi ke bawah dulu walaupun pernah ditembus tapi tidak mampu untuk dibelokkan ke atas. Malahan si MA20 sama MA10 yang dibawakan ke bawah. Artinya posisi masih downtrend. Tapi ini masih cenderung seperti yang ditahan-tahan tidak mau kemana-mana di MA200-nya. Karena dengan bandar foreign sudah mulai masuk dikit nih ya. Bandar lokal pun sudah mulai masuk dikit. Jangan tembus area 4 sini nih. 396 bahkan saya nggak sampai tembus area 376. Karena titik-titik harga terendahnya kan sudah satu mulai dilewati, yang ini satu nih. Ya. Oh sini dua nih. Satu, dua sudah dilewati semuanya. Nah, ini garda terakhir di sini nih. Kalau cenderung di sini dijemput juga, berarti fix dia mau menjadi penurunan. Karena ini masih seperti yang ditahan di bawah MA200 lebih sedikit. Nah, bandar lokal lagi akumulasi di sini. Bandar foreign akumulasi, perhatikan nih. Tuh ya, akumulasi pembuangannya sedikit. Begitupun bandar lokal sudah mulai akumulasi walaupun dikit, teman-teman MBMA ini ya. Kita cek posisi MBA di mana? MBMA. Ya, posisi masih di bawah harga tengah ke bawah. Ini milik bandar, tenang aja berarti milik bandar ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini koreksi pengkejutan aja, teman. Ini koreksi kejut ya, teman-teman ya. Tapi saya pikir jangan ngambil dulu ya, lebih baik nanti tunggu sampai betul-betul nanti CMA sampai di bawah kanal kembali. Karena kejutannya adalah sejarahnya itu MBMA itu ketika dia sudah mulai agak renggang, si candle lah yang nyamperin MA ya. Ini sejarah seperti ini. Makanya untuk tanda kenaikan seperti ini masih bisa dikejar sama si candlenya. Apalagi si bandar lokal sama si puna sudah mulai akumulasi lagi walaupun sedikit-sedikit ya. Di sini terdeteksi yang ngambil itu tanggal 15 itu si JPYU. Ini broker bagus teman-teman ya. Ya teman-teman, karena melihat MA200 cenderung dijagain di situ ya, tidak terlalu jauh daripada MA200-nya, saya pikir itu akan melakukan kejutan lagi untuk bisa menembus MA10-nya dengan candle tinggi lagi ya. Karena sejarahnya seperti ini, perhatikan sejarahnya 1, 2 tuh. Ketika mau mengejar MA10-nya maka dia harus candlenya langsung up ya. Langsung up. Mudah-mudahan juga sama langsung up teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya. Cenderung dia masih di bawah harga bawah, di harga tengah ke bawah, dan ini milik milik bandar, jadi cenderung masih aman walaupun teman nyangkut dia harga tengah nih di 600-an pasti kejemput, tenang aja teman-teman. Kenapa? Karena ini milik bandar. Cenderung kalau emiten milik bandar cenderung pasti dikasih turun kan tidak punya harga standar wajarnya gitu kan. Oke teman-teman, untuk MBMA yang masih aman karena milik bandar. Kalau emiten milik bandar mah santai aja ya. Santainya kenapa pasti kejemput. Nanti teman-teman tinggal cicil aja, cicil. Cicilnya kapan? Kerja kalau teman sudah 20% nih cicil dikit. Wah, 30% nih cicil dikit, teman-teman ya. Jangan malu untuk nyicil, teman-teman. Kenapa? Karena jangan nyicil itu teman-teman nggak sekaligus gitu ya. Kecuali kalau teman-teman pakai perencanaan MA10, ada teman-teman ngambil contoh di MA10 terlalu tinggi gitu di sini nih. Udah profit tapi nggak mau ya, cenderung akan ke atas. Terjadilah penurunan lagi ya, nanti ngambilnya ketika MA10 lagi, teman, ketika di bawah banget MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas, mungkin teman-teman bisa ngambil di situ gitu kan. Karena target saya bukan di sini gitu kan, contohnya target saya itu bukan di sini nih, harusnya di sini gitu kan. Teman-teman harus kalau ingin sampai ke targetnya ya turun naiknya teman-teman harus ngikutin, teman-teman baru akan sampai ke sini. Intinya tujuannya sama ke level 600, teman ya harus balikin lagi ke bawah, menyentuh agak dikit lagi, ke bawahin lagi seperti itu teman. Makanya lakukanlah yang namanya planning ketika teman-teman contohnya target di angka 665. Tapi kalau sudah terus sama shadow ya udah jual aja gitu karena targetnya di sini. Tapi kalau teman-teman pengen ke harga atas lagi, saya nggak ada, teman-teman sampai ke sini aja ya. Ini target tahun 2024 teman-teman. Jadi cenderung sudah lama ini target ini, baru sampai ke sini kan dikit lagi. Berapa persen lagi nih teman-teman targetnya? Cuman tinggal 9% lagi ya. Ya akhirnya tidak mau ya udah diturunin ke bawah lagi teman-teman.
Nanti kalau sudah mulai jebol angka 600 baru kita bicarakan lagi hal yang lebih tinggi lagi ya. Bisa sampai 700 ataupun nanti ke angka 929, 900-an ya. Kita lihat situasinya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya. Masih cenderung masih posisi murah kok, masih di bawah. Ada MCOR teman-teman, MCOR ya. Itu MCOR. MCOR dari Bro Hendy Yono Fernando ya 3705. MCOR kemarin naik 5%, apakah karena sentimen dolar yang ingin diganti yuan? Terus dari Bro Hendy sama teman-teman ya. Karena kan kemarin ada yuan dengan alat transaksi negara BRIC ya. Dari Bro Mianta ya. MCOR. Oke, kita MCOR ya. Nah, teman-teman, kalau saya kalau melihat sebuah emiten kan dari lukisan market makernya dan isiannya. Ternyata katanya ada tukar dari dolar ke yuan gitu ya, apa yuan ke dolar gitu ya, penggantian gitu ya. Tapi yang saya lihat ada kenaikan, tapi kenaikan dengan shadow. Tanda kenaikan sudah dicapai. Itu yang pertama kali saya sampaikan kepada teman-teman ya. MA10 sudah menghadap ke atas. Isiannya bagaimana? Ada penjualan ya. Bandar lokal ngejual, bandar foreign pun sama-sama ngejual. Artinya kenaikan ini adalah jualan dari seorang bandar lokal dan foreign. Nah, itu yang saya lihat teman-teman ya. Makanya secara TA kenapa naik? Ini kok jualan kok ini naik? Berarti dia jualnya sukses. Artinya apa? Ketika sebuah emiten si bandar lokalnya jualan, berarti sebelah kanan itu dimakan, ya. Beda dengan ketika penurunan tiba-tiba si bandar lokal jualan. Cenderung banyak yang naruh sebelah kiri, pasti dihajar sama si bandar, ya. Tapi ini karena si bandarnya di barangnya dimakan sama retail ataupun yang lainnya, maka terjadilah kenaikan, teman-teman ya. Jadi saya bilang kan kalau bandar itu punya dua mata sisi, teman-teman ya. Di sisi lain bisa ngehajar sebelah kiri untuk membuang barangnya, di sisi lain silahkan makan barang saya gitu kan sebelah kanannya. Saya tidak akan menghajar tapi makan barang saya gitu kan. Jadi tergantung diizinkan teman-teman ya. Nah kalau dari saya kan ini sudah tercapai sedikit demi sedikit MCOR ini ya. Nah saya akan tulis dulu tercapai teman-teman di sini. Artinya MPT ini pernah dibahas teman-teman ya. Kita hapus dulu nih ya tanda kenaikannya karena saya akan bikin tanda penurunannya. Jadi yang saya lihat itu dari TA-nya seperti ini teman-teman. Terlepas dari berita apapun, si emiten MCOR ini ada kenaikan, tetapi kenaikannya itu ada penjualan. Nah sisi lainnya bagaimana? Sisi lainnya seperti saya lihat itu. Berarti yang sebelah kanan itu dimakan sama siapa? Baik sama teman kita ataupun sama smart money gitu kan. Atau sama yang lainnya atau bandar luar bisa ya terjadi seperti itu ya. Di sini akan ada bandar luar juga model YJ itu kan YU teman-teman walaupun sedikit si AT itu kan bagian daripada bandar luar juga ya istilahnya bukan bandar MCOR tetapi dia sering dipakai sama broker bandar atau broker market maker gitu kan. Nah kalau melihat lebih jauh lagi lihat smart money-nya ternyata kenaikan ini bisa jadi smart money lah yang memberikan dampak ya. Ketika dia sideways smart money berkumpul terjadi ada kenaikan smart money yang memaaf harga dan akhirnya smart money jualan juga, bandar foreign jualan juga dan korbannya teman-teman kita. Bisa jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, dia sudah mencapai MA 200-nya dan pas lebih dikit. Nah, sebenarnya tanda kenaikan saya yang gelujutnya di angka 75 pun sudah mulai dijemput gitu kan dengan shadow. Saya bikin tanda penurunan di lepas ini 69. Itu adalah area penurunannya. Bila mana dia jatuh ke sini masih posisi uptrend ya. Masih posisi uptrend untuk ke area MA 200-nya. Tapi kalau dia tidak mau jatuh juga ke sini artinya tidak mau turun berarti dia harus ditahan di MA 200 untuk menunjukkan kenaikan ya. Bila mana tidak jatuh dari MA 200-nya cenderung ditahan ya satu tik aja di atas MA 200 saya pikir situ akan memajukan kenaikan bisa ke level 75 dengan body atau 680 dengan body teman-teman ya. Tapi kalau dari isian mah ya mereka pada keluar dulu teman-teman lokal atau cenderung keluar dulu. Yang nguasain teman-teman kita nih ya. Sama sedikit bandar foreign tapi bandar foreignnya cenderung bukan yang terbesarnya bukan si AK. Andaikan si AK yang terbesar ataupun CC akan lebih bahagia lagi bisa dia maaf lagi harganya gitu teman-teman. Oke teman-teman untuk MCOR seperti itu ya. Jadi MCOR ini dalam posisi
ada kenaikan secara MA, posisinya di up ya, tapi dia meninggalkan jejak penurunan juga di level 69. Walaupun turun ke sini lagi masih cenderung aman, karena belum lepas daripada MA10 sama MA20-nya. Tetapi kalau dia penurunannya hanya sampai level MA200 aja, cenderung ditahan di MA200, berarti dia akan peak melanjutkan kenaikan ke harga level lebih tinggi lagi. Meskipun si barang lokal jualan, bisa jadi si barang lokal sengaja jualan sebelah kanan, dan yang memaaf harga adalah teman-teman daripada smart money gitu kan. Atau nanti kalau sudah dipanggil, biasa kalau manggil ini teman-teman ya, anak-anak scalping teman-teman ya, udah dipastikan itu akan lebih enak lagi teman-teman. Anak scalping mah tinggal makan ini. Nah kemarin juga dipanggil nih anak-anak scalping, XL ketemu SL, YP ketemu M. Bila mana XL ketemu SL, YP ketemu YP, ya ini ada anak-anak scalping dipanggil. Artinya terpanggil untuk memaaf harga. Nah, sebenarnya tinggal jualan aja teman-teman ya. Makanya enaknya anak-anak scalping ngumpul itu begini teman-teman. Walaupun bisa terjadi shadow aja gitu kan, tetapi kenaikannya cenderung bagus teman-teman ya. Nah itu pandangan saya teman-teman untuk MCOR ya. Terlepas dari berita yaitu dolar mau diganti dengan yuan. Tapi pasar meresponnya ada kenaikan, tetapi ternyata kenaikan itu dipacu oleh anak-anak scalping SL sama YP, dan yang jualan adalah bandar. Tetapi secara TA masih posisi uptrend. Karena dia sudah menembus MA 200-nya, cenderung dia berdiam diri di situ. Kalaupun dia istilahnya tidak lepas dari MA 200-nya, dia cenderung aman di sini. Walaupun turun ke level 68, dia pun masih posisi aman untuk melanjutkan kenaikan lagi. Dia akan terus mencoba lagi untuk menembus MA 200-nya. Begitu teman-teman ya. Nah ini posisi pun masih murah teman-teman ya. Ini masih milik fundamental di bawah 20 PR rasionya. Nah, kemarin sudah lepas daripada harga supportnya ya, di angka 57. Dan sudah mulai di up teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi MCOR seperti itu. Kita lihat untuk 1 menitannya, ini dikasih nggak 1 menitannya. Nah ini untuk 3 menitan nih teman-teman ya. Posisi MA masih di bawah, di atas candle, artinya masih ada potensi penurunan. Tetapi MA 200 lagi menuju ke atas kan, masih ada peluang. Kita cek 1 menitan. Nah posisi 1 menitan pun sama. Posisinya MA10 di atas candle, dan si harga di bawah MA ya, dan MA 200 posisi di atas. Jadi cenderung ada penurunan teman-teman ya. Nah kalau dari TA seperti itu aja teman-teman ya, bahwa emiten ini emang betul ada kenaikan, cuman hari-hari terakhirnya, detik terakhirnya itu MA10-nya bukan di up, tapi MA10-nya cenderung di atas. Artinya ada cenderung penurunannya teman-teman ya. Oke, terlebih-lebih lagi bandar lokal sama Sipurna cenderung jualan ya, karena memang sengaja teman-teman ya, dinaikin tapi sambil jualan. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok anak-anak scalper ya pada masuk lagi, terutama XL sama YP ya, yang biasa dia memaaf harga ataupun dia memainkan harga dengan scalpingnya. Lanjut ya teman-teman, untuk MCOR sudah, kita ke Bitek teman-teman ya. Bitek ya. Dari Cinta Stephen ya bahas Bitek, coba cek Bitek. Ya Bitek FC kelas 1 wajar-wajarnya masih negatif teman-teman ya. Nah hasil kemarin sudah mulai di up ya. Ini posisi MA10 kan menuju ke atas, harga 7 perak. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi ya, walaupun sedikit nih. Bahkan dia fokus jualan nih teman-teman ya. Ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Nah begitulah teman, kalau harga FCA itu cenderung agak sedikit susah gitu teman-teman ya, untuk ngebeli, dan sedikit susah juga untuk menjual. Terjadi kenaikan karena smart money pun sudah berkumpul dengan baik, terjadilah kenaikan. Dianggap ini sudah mulai murah teman-teman ya. Kalau FCA Bitek itu target saya teman-teman ya, terlepas dari berita apapun, targetnya hanya 50-51 aja dulu selama dia bertahan selama 3 bulan. Targetnya itu kebebasan aja dulu, bukan soal kenaikan tapi kebebasan dulu. Soalnya kalau teman-teman beli FCA itu ya, ada teman kita, kalau teman periksa di kolom komentar, dia sampai lupa punya emiten di harga FCA tapi sudah untung, tapi pas mau dijual susah katanya ya. Nah itu pengalaman, makanya saya bilang kenapa saya cenderung mengharamkan ya, kalau dulu saya mengharamkan teman-teman. Saya mengharamkan beri harga FCA. Kenapa? Karena saya sendiri itu susah untuk menjualnya, harus ngantri teman-teman ya. Walaupun istilahnya server saya
agak lumayan cepat ke mode XL atau XL cepat ya atau enggak PD gitu teman-teman, cenderung cepat gitu atau enggak, CC gitu karena atau enggak OD gitu cenderung cepat tapi tetap susah teman-teman ya, tetap susah walaupun diantrikan dengan otomatis ya cenderung apalagi bandar cenderung dia punya server pasti lebih kuat lagi gitu kan. Apalagi, internet saya kurang memadai makanya saya mengharapkan untuk FCA ya. Kalau tertarik teman-teman harganya murah-murah, harganya murah-murah. Apalagi kalau sudah tertarik sudah bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi di harga 7 perak, 12 perak gitu kan. Cenderung enak. Cuma gitu cara ngejualnya aja yang bikin saya sulit itu ngejualnya. Dan teman-teman mungkin, bisa membeli tapi susah untuk ngejual itu teman-teman, kadang-kadang seperti itu ya. Oke teman-teman untuk BTEC ada perkembangan secara TA masih posisi dia sudah mulai di up, MA200 pun sudah mulai di bawah kanan tetapi untuk penjualan kemarin si bandar lokal sempat ngejual, tapi terakhir si bandar lokal sudah mulai masuk dan terlihat jelas di sini ada emiten mulu ya. Ada broker-broker yang sinyalir sebagai bandar luarnya ada ZP, ada YJ teman-teman ya. Ada CYB tapi sedikit, tapi yang paling banyak itu si JTW lumayan ngambil 101 untuk tanggal 15 aja gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik dan targetnya hanya di angka 50-51 hal aja ke atas selama 3 bulan untuk lepas daripada FCA karena FCA kelas 1 cenderung masih mudah. Yang penting ditahan dengan 50-51 selama 3 bulan maka dia akan lepas daripada FCA-nya. Baik teman-teman seperti itu ya. Jadi ada perkembangan bandar lokal sudah mulai ngambil dan beberapa broker juga yang ngambilnya ada broker yang suka dipakai sama market maker juga gitu ya. Ya cenderung baik lah teman. Oke untuk Bitek seperti itu ya. Lanjut ada padi teman-teman ya. Ada padi ini kita cek padi. Padi ini saya pagi ini bukan padi ini ya. Padi teman-teman. Padi kita saya suka cenderung di sini suka di sini teman-teman nih. Saya suka di insidernya ini teman. Kenapa suka di insidernya? Jadi ada broker, bukan broker, ada perusahaan yang memang terafiliasi sama saham Raja gitu kan yang suka saya jelaskan itu ya, sama PTRO juga. Jadi si Sentosa bersama mitra ini sering investasi dan lumayan banyak juga gitu kan. Di padi aja dia punya 5% teman-teman ya. Jadi ini adalah emiten yang sudah mulai ada ketokohannya ya. Sudah mulai ada ketokohannya yang masuk di emiten ini ya. Nah yang saya jadi khawatirkan itu masyarakatnya teman-teman ya sampai 92%. Artinya sudah banjir banget teman-teman ya, ini sudah berbanjir luas gitu ya. Cenderung nanti berat teman-teman untuk, memaaf harganya karena sudah banjir banget 92%. Tapi kalau cenderung ada ketokohannya ya mudah-mudahan terus ngambil ya. Mudah-mudahan si ketokohan terus ngambil minimal jadi ambil sekitar 50% lah gitu kan. Kalau nggak salah ada perjanjiannya padi itu ya? Ada perjanjiannya nggak? Coba cek deh teman-teman ya. Nanti kalau saya nggak keburu teman-teman coba cari informasi aja, masukin di kolom komentar soal padi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi padi saya suka dengan, ada sebuah perusahaan yang nempel ya, yaitu, di saham Raja pun, nah ini milik milik, salah satu milik, Mister HH ya, Happy Hapsoro ini ya. Jadi terafiliasi sama Mister Happy Hapsoro. Jadi saya masukkan ke grup yang suka dimasukin sama Happy Hapsoro gitu teman-teman ya. Padi terus apa lagi tadi teh ya, terus mana tadi teman-teman ya? Yang itu bersama teh, Raja ya padi itu sama Raja, teman Raja, padi teman-teman ya. Cenderung yang saya pernah bahas deh teman-teman emiten ini ya, padi itu soal, Sentosa bersama mitra itu adalah milik terafiliasi sama Happy Hapsro. Jadi ini ada kemungkinan bisa up ke arah sana ya. Nah ini teman-teman ya, kemarin ketika si padi ini di tanggal 14 Maret ternyata dia lepas daripada harga 50-nya. Bahkan, sekarang itu malahan di tanggal 6 Agustus ya. Ini kan di angka 48. Nah ini angka 50-nya duanya itu 51 ya. Di tanggal 6 Agustus saya pindahkan ke 6 Agustus ini ya. Jadi kita masuk ke 6 masuk ke 50 yang ketiga berarti ini ya. Sengaja ya. Oh sorry sorry. Nah ini masuk yang ketiga teman-teman ya. Di 50 yang ketiga nih ya. Nah ini tanggal berapa ini?
Tanggal 6 Agustus ya. 6 Agustus nih. Pakai tahun ah. Bila bertahan selama 3 bulan di atas 50 maka akan bebas FCA ya. Itu berarti dia harus bertahan selama 3 bulan teman-teman ya. Nah ini sudah mulai menandakan ada tanda kenaikan di angka 96 gitu ya. Tetapi kemarin itu malah jualan, Sabana Lokal malah jualan ya. Nah ini ada foreign yang masuk, siapa nih foreign yang masuk? Ada MU masuk ya teman-teman ya. Nah MU itu tadi disinyalir brokernya yang punya ini nih Sentosa Bersama si MU nih teman-teman nih ya. Nah, berarti ini bagian daripada mereka ini teman yang masuk nih ya. Nah yang masuk di sini mana yang masuk di sini nih bagian body foreign itu bukan daripada mereka ya. Ambil 5.000 cuma sedikit amat ya, ambil 5.000 ya. Nah, mudah-mudahan si padi ini bisa bertahan di angka 51 ya selama 3 bulan, tidak diturunkan kembali dari harga sekarang teman-teman ya. Ataupun ya mungkin 50-51 lah, jangan sampai dia lepas daripada harga itu lagi di bawah 50 ya. Cenderung kalau dia cenderung bebas bagus teman-teman ya. Seperti halnya dulu Mina teman-teman ya. Mina itu kan langsung terjadi kenaikan, habis kenaikan langsung ada Regi Isu teman-teman ya. Sama apa Happy Hapsoro juga ya, Mr. Happy Hapsoro juga ya. Artinya kenaikan terlalu tinggi akhirnya dia kena suspend juga gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan padi ada selanjutnya daripada emang cenderung kalau emiten ketokohan seperti inilah teman-teman ya. Gampang untuk naiknya karena punya yang namanya ketokohan itu. Cuman saya mengingatkan kembali bahwa si padi ini kepemilikan masyarakatnya sudah 92%. Artinya sudah cenderung banjir teman-teman ya, sudah cenderung banjir teman-teman. Oke, untuk padi seperti itu ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Lanjut ada Feren teman-teman ya. Kita lanjutin ke Feren. Nah, Feren ini adalah satu emiten juga yang lagi saya teliti juga. Cuman dia yang tidak dijatuhkan ke harga 50, nah, jatuh ke sini nih. Feren pada teman, salah satunya Feren. Jadi Feren ini adalah emiten yang dijatuhkan juga tapi tidak ke 50 ya. Cenderung di atas 50 ya. Ini tanda penurunan sudah dijebol ya teman-teman. Saya pindahkan lagi ya ke sini ke depannya dikit ya. Ke angka 148. Nah ini MA200 sudah keluar nih titik ya. Berada di bawah candle, di bawah MA10, di bawah MA20. Jadi sudah terlihat jelas ini akan ada tanda-tanda kenaikan di up nih teman-teman ya. Nah jadi dia juga punya target utama teman-teman ya. Si peran ini punya target utama di level, nah ini target 262. Itulah target utamanya. Ya cenderung ya mau melangkah ke situ kan ada perjuangannya teman-teman ya. Ada perjuangan teman-teman ya. Nah, kabar baiknya adalah si Feren ini sudah mulai keluar MA200, tetapi MA200 bagus banget berada di bawah semua candle dan semua MA teman-teman, terutama masuk sama 20. Nah, untuk penurunannya ternyata lagi ada penjualan dari seorang bandar lokalnya dan bandar foreign pun lagi jualan. Bila mana teman-teman ya? Anda penurunan kembali sini tidak dilewati masih cenderung aman. Jadi kita punya tahanan di MA 200-nya di angka 133. Bila tidak jebol 133, 134 aman teman-teman ya. Nah hati-hati kalau sudah mulai mendekati atau ngejebol 118. Kalau masih ditahan di atasnya dikit aja 127 itu cuma cenderung masih baik ya. Karena kan ini candle yang sangat lebar ini biasanya suka menjadi pertahanan juga. Bisa setengahnya ataupun seperempat dikit. Mau di sini nih. Ya kalau sebenarnya orang lain suka di sini kan. Misalkan di sini yang penting tidak terjebol teman-teman ya. Jadi pungutannya bagus teman-teman daripada bandar lokalnya cenderung masih ada di dalam dan ini juga punya target utama ke level atasnya ya karena ini emiten yang didowntrendkan. Artinya emiten yang didowntrendkan itu emiten yang setelah listing tidak pernah menyentuh harga atapnya, cenderung sudah mencapai dari listing langsung diturunkan. Cuman catatannya dia tidak pernah menyentuh harga 50 perak ya. Beda dengan SMGA, terus asli GRPH itu semuanya menyentuh 50 ya. Nah, untuk Feren ini tidak menyentuh 50. Tapi target utama tetap di angka listingnya, teman-teman ya. Dan pengusaha pun bagus, teman-teman ya, dari bandar lokal. Tapi bandar pun lagi jualan, biarin aja. Nah, di harga sideway atasnya ternyata sempat sudah boleh masuk dikit-dikit ya. Nah, tinggal tunggu ya sempat agak tinggi dikit.
Saya pikir sini untuk, break-nya bisa ke level 184 teman-teman, itu untuk target reference yang terdekatnya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya, karena beberapa emiten saya teruskan besok aja ya. Nah sekarang sudah mulai malam dan sudah mulai kepanjangan ya, sudah mulai 1 jam. Dari saya ucapkan terima kasih, salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.